Halo, assalamualaikum. Ini adalah salah satu TWS earphone yang banyak di-request oleh pemirsa. Udah nggak encok? Maksudnya udah bukan dari seri encok ya, meskipun masih dari Baseus. Dan punya style yang sedikit banyak mengingatkan sama Galaxy Buds Pro. Betul, ini adalah Baseus Bowie, nggak pakai pamela ya, dan tipenya itu. Itu tuh maksudnya E2 gitu ya, itu. Dan penilaian saya buat earphone ini dalam banyak faktor memuaskan. Di atas rata-rata dan apa yang didapat lebih dari harganya yang masih terjangkau. Charging case-nya Bowie ini masih tergolong mungil ya, meski tentu lebih besar dari punyanya Baseus Hancock WM01. Yang berbeda adalah hadirnya lapisan plastik glossy bening di atas tutup case-nya. Sisanya tetap doff atau matte dengan finishing yang halus dan feels yang tidak murahan. Sebuah LED indikator baterai ada di sisi depan, di bawah celah untuk membuka tutup case-nya. Dan di belakang ada port charging USB Type-C dengan aksen warna jingga. Desainnya sendiri dinamakan Mini Candy Bean dan memang ada pilihan warna purple dan pink yang mirip warnanya Galaxy Buds series. Jadi anggaplah ini Galaxy Buds Kerehore ala Baseus. Dua lagi adalah warna netral yaitu hitam dan yang saya coba di video kali ini putih. Tipsnya in-ear, di telinga bisa nyaman dikenakan cukup lama dan cari fitting yang pas juga mudah. So, buat harga 300 ribuan sih, looks, feels, dan juga ear tipsnya di atas rata-rata. Termasuk ukurannya yang lengkap mulai dari XS hingga ke L. Jadi ketahuan duluan deh harganya. Ya sudah, kita bahas spek dan fiturnya ya sekarang. Apakah sebanding dengan harganya atau tidak? Menggunakan Bluetooth 5.2, Bowie ini mendukung kodek SBC dan juga ESC. Latency terendah diklaim ada di 0,06 detik alias 60 milisecond. Punya waterproof rating IP55, Baseus mengklaim ini aman digunakan bahkan dalam hujan. Tapi saya ingatkan, kalau memang hujan-hujanan, pastikan kondisinya aman banget ya untuk pakai earphone. Baterai di buds-nya 40 mAh dengan klaim playtime 5 jam di volume 70%. Charging case punya baterai 300 mAh sehingga total playtime berkisar antara 20 hingga 25 jam. Dan dibutuhkan waktu 1,5 jam untuk mengisi penuh charging case-nya ini. Tidak ada ANC maupun awareness mode atau transparansi ya di Baseus Bowie ini. Sementara gaming mode-nya bisa kamu akses setelah pairing dengan aplikasi Baseus. Karena by default, kontrol dari sensor sentuhnya seperti ini ya. Jadi tap 2 kali itu buat play atau pause, kemudian tap 3 kali buat aktifkan voice assistant, dan tap and hold itu buat previous dan juga next track. Fitur yang terasa mewah adalah locate atau temukan earphone ini dari aplikasi di smartphone. Ada juga fitur untuk mencari earphone ini dengan cara membunyikannya. Mirip di Galaxy ya berarti ya. Selebihnya, kita bisa lihat sisa baterainya dan respon dari kontrol sentuhnya ya. Actionnya apa saja bisa diubah di sini. Di level harga 300 ribuan begini, sudah punya aplikasi pendukung adalah sesuatu banget. So yes, bagi saya, spek dan fiturnya juga di atas rata-rata jika dibandingkan earphone lain di level harganya. Untuk karakter suara, kita mulai dari bass-nya. Bass-nya cukup terasa, punya karakter bumi yang deep dengan power yang sebatas cukup. Jadi nggak nendang-nendang banget, namun masih ke drive dengan cukup baik ya. Tidak terlalu empuk, tapi layeringnya cukup berasa. Ini masuk earphone yang karakternya lebih ke warm ya. Buat bass head kayaknya bakal kurang dikit deh. Sementara sektor vokal sayangnya ke bawah gaung lumayan ya. Namun pitch suaranya nggak ke bawah jadi berat, masih natural, dan buat dengerin podcast juga masih sangat nyaman. Treble atau high rasanya sebatas cukup saja, tapi sektor ini terasa pure ya, jadi tidak banyak terbawa sama bassnya. Overall, sound quality-nya bagus, apalagi kalau ingat harganya. Rasanya Baseus berhasil deliver suara dengan baik ya, meski sekali lagi karakternya condong ke warm. Bagusnya, even buat main game pun jadinya enjoyable dan lebih eksplosif ya, namun memang tak berlebihan. Sementara buat dengerin lagu hampir jadi all-rounder lah, dengan karakter bass yang sedikit lebih menonjol dari sektor lain. Dan Bowie ini berhasil melalui driver quality test dengan baik, tanpa burst maupun rattle pada drivernya. Cuma buat yang biasa pakai earphone sejutaan ke atas, pasti kerasa sih ya beda levelnya. Virtualisasi bisa dihadirkan dengan baik, arah suara bisa diperdengarkan dengan akurat, suara depan, tengah, dan belakang juga bisa dirasakan jaraknya.
Overall, stagingnya cukup luas kok earphone ini. Buat menebak arah musuh di dalam game juga oke, dan detailnya cukup buat mendengarkan langkah musuh yang mulai mendekat. Untuk latency sudah terasa minim banget. Ya, ternyata jika kita tak atur dari aplikasi Baseus, default dia sudah berada di mode low latency. Jumlah suara langkah yang tersisa saat kita berhenti berlari mungkin hanya sekitar 1 langkah saja, kadang malah terasa sinkron. Buat tembak single shot bahkan menembak objek jarak jauh pakai scope 4 kali pun masih on point. FYI, saya tes main PUBG Mobile di HP Huawei P50 Pro. Huawei memang terkenal punya kekuatan sinyal yang baik ya, apalagi ini kan flagshipnya. Dan buat nonton video di laptop juga sinkron antara suara dan gerak bibir orang yang lagi nongol. Jadinya keren lagi deh penilaian untuk virtualisasi dan juga latensinya, lagi-lagi di atas rata-rata. Dan untuk mikrofon seperti biasa kita dengarkan dulu contoh suaranya, baru nanti kita coba samakan penilaian ya. Hai, sekarang saya lagi ngetes rekam suara dengan mikrofonnya TWS Baseus Bowie E2 atau E2. Kalau ngelihat gainnya di Soundwave di aplikasi Audacity sih cukup banget ya. Tinggal dicek karakternya. Apakah detailnya jernih, bening, dan nggak ada suara robot atau gimana. Dan apakah segini proper banget buat komunikasi atau bagus malah ya buat konten atau malah kurang. Ini saya ngomong di dekat TV yang lagi nyetel film. Jadi harusnya ada noise-nya juga dari background dan silakan dicek apakah suara saya lebih jelas dibandingkan noise-nya atau tidak. Langsung komen ya, sebagus apa mikrofonnya menurut kamu sekarang juga. Bagi saya, mikrofonnya Bowie itu ini gainnya cukup banget, tapi tidak terlalu mengambil suara jauh juga yang mana ini bagus. Detail cukup kaya, namun karakter suara agak ngebas dan sedikit masih ada karakter suara robot. Nggak terlalu natural kayak Sony C200 kemarin, namun buat level harganya sih ini oke banget lah. Lagi-lagi di atas rataan mikrofon TWS murah lah. Baseus Bowie itu ini sendiri kadang bisa ditemukan di harga Rp329.000. Namun pernah juga saya lihat toko officialnya jual di angka Rp299.000. Dan buat harga segitu, asli nyari semua di atas rata-rata earphone lainnya. Build quality mungkin setara lah ya dengan yang lain, termasuk juga setara dengan harganya. Nah, desainnya yang mirip earphone jutaan yang mungkin bikin sedikit beda. Versi Bluetooth terbaru dengan support codec AAC, waterproof rating, mic yang lumayan, plus latency rendah dan juga virtualisasi, serta staging yang baik membuatnya jadi istimewa. Ingat, ada dukungan aplikasi mobilenya juga loh. Sound quality jempolan ya buat harganya, mungkin buat penikmat Kerehorema ini bakal bagus banget. Namun, telinga yang sudah biasa dimanja earphone mahal pasti bisa merasakan perbedaan kelasnya, dan ini wajar. Buat mereka yang budget untuk TWS-nya memang di 300 ribuan, ini bisa banget masuk kandidat pembelian terbaik. Buat nonton dan game kepake banget, dan buat musik masih cukup masuk ke berbagai genre ya. Agak main aman memang suaranya meski sekali lagi lebih condong ke bass ya, tapi nggak kebangetan. Oke sip, mantap Baseus. Nanti abis ini kita coba Bowie yang E3 ya, yang half in ear. Mungkin teman-teman ada yang nyari yang kayak gini juga kan? Oke, videonya sampai di sini. Hatur nuhun sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.